Halo guys, apa kabar semua? Dalam video kuliah kriptografi kali ini, kita akan membahas fungsi hash yang lain, yaitu Secure Hash Algorithm atau SHA. Pada video kuliah sebelumnya, kita sudah mempelajari fungsi hash yang cukup terkenal juga, yaitu algoritma MD5. Dalam video ini, kita akan membahas secara detail tentang algoritma SHA. SHA adalah sebuah fungsi satu arah yang dibuat oleh NIST dan terdapat di dalam sebuah standar tanda tangan digital atau digital signature yang bernama DSS. DSS adalah sebuah standar untuk pembuatan tanda tangan digital. Di dalam standar ini terdapat algoritma tanda tangan digital yaitu DSA, Digital Signature Algorithm, dan Secure Hash Algorithm. Oleh NSA, National Security Act di Amerika, SHA dinyatakan sebagai standar fungsi hash satu arah. Menariknya, SHA ini didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald Rivers dari MIT. Ronald Rivers juga adalah orang yang membuat algoritma fungsi hash MD5. Nah, algoritma SHA ini menerima masukan berukuran maksimum sebanyak 2/64 bit atau setara dengan 2.147.483.648 GB. Namun menghasilkan message digest yang panjangnya 160 bit. Jadi message digest yang dihasilkan oleh SH ini lebih panjang dari message digest yang dihasilkan oleh MD5. MD5 seperti yang sudah saya jelaskan dalam video MD5, message digest-nya adalah 128 bit. Kalau kita menyebut SHA, maka sebenarnya ia mengacu pada keluarga fungsi hash satu arah SHA. Jadi keluarga fungsi hash SHA ini ada 6 varian ya. Yang pertama adalah SHA0, SHA1, SH224, SH256, SH384, dan SH512. Angka 224, 256, 384, dan 512 ini menyatakan panjang message digest yang dihasilkannya. Kalau menyebut SHA0, maka sering diacu sebagai SHA saja. Nah, jadi ini adalah versi awalnya ya, SHA0 ini. Yang akan dibahas dalam video ini adalah SHA1. Detail algoritma SHA1 dapat dibaca di dalam dokumen RFC 3174 yang dapat kalian baca dari pranala ini. Ini adalah resume keluarga fungsi hash SHA. Ini tabel ini menyatakan berapa panjang message digest-nya, berapa ukuran dari variable buffer-nya atau internal state-nya, ukuran blok yang diproses, maksimum panjang pesan yang bisa diproses, kemudian ukuran word-nya dalam bit, jumlah putaran, operasi yang dilakukan di dalam pembangkitan message digest, dan apakah sudah ditemukan kolisinya atau belum. Nah, SHA1, message digest-nya ukurannya 160 bit. Kemudian ukuran variabel buffer penyangganya, atau di sini disebut dengan internal state, juga 160 bit. Kemudian blok-blok yang diproses adalah 512 bit, sama seperti MD5. Lalu jumlah putarannya 80. Ya, 80. Sedangkan pada MD5 hanya 4 putaran. Di sini ada operasi, yaitu operasi penjumlahan dalam mode 2/64, operasi logika AND, OR, XOR, dan rotasi. Nah, SH2 ini, kalau saya menyebut SH2 berarti ada dua buah variannya, yaitu SH256 atau 224, artinya message digest-nya bisa 256 atau 224, kemudian SH512 garis miring 384. Ini ukuran message digest-nya 256,
atau 224, sedangkan yang ini 512 384. Nah, dapat kalian lihat di sini jumlah putarannya, ukuran blok yang diproses, dan operasi-operasinya, dan apakah sudah ditemukan kolusi apa belum. Kalau kita perhatikan, gambaran umum algoritma SH1 ini mirip sekali dengan algoritma MD5. Ya, karena pembuatnya sama ya, yaitu Ronald Rivers. Jadi di sini pesan sebelum dihasilkan message digest-nya disambung dengan bit-bit padding yang panjangnya antara 1 sampai 512 bit. Kemudian disambung dengan bit-bit yang menyatakan panjang pesan. Lalu setelah penyambungan ini, kemudian dipecah-pecah menjadi L buah blok yang berukuran 512 bit. Blok Y0, Y1 sampai YL-1. Kemudian setiap blok masuk ke proses yang namanya HSHA. Setiap proses ini menerima dua buah input, yaitu nilai dari variable buffer atau internal state yang panjangnya 160 bit, kemudian blok pesan 512 bit, hasilnya luarnya adalah 160 bit. Ini masuk ke proses HSHA berikutnya untuk blok Y1, hasilnya 160 bit, terus sampai ke blok yang terakhir. Nah, inilah yang menjadi message digest dari pesan tersebut yang panjangnya 160 bit. Mirip sekali dengan algoritma MD5. Silakan lihat kembali video tentang algoritma MD5. Langkah-langkah pembuatan message digest dengan SH1 sama seperti algoritma MD5, yaitu ada penambahan bit-bit pengganjal atau padding bit, penambahan nilai panjang pesan semula, inisialisasi penyangga atau buffer, ini disebut dengan internal state ya. Kemudian pengolahan pesan dalam blok-blok bit yang berukuran 512 bit. Pada penambahan bit pengganjal, ini sama seperti MD5, pesan ditambahkan dengan sejumlah bit pengganjal sehingga panjang pesannya kongruen dengan 448 dalam modulus 512. Nah, pada algoritma MD5 sudah saya jelaskan, jadi panjang pesan itu setelah ditambah padding bit, dibagi dengan 512 bersisa 448. Kenapa 48? Karena nanti akan ditambah lagi dengan bit-bit dengan panjang pesan sebanyak 64 bit. Bit-bit pengganjal itu sama seperti di MD5, yaitu dimulai dari bit 1 dan diikuti dengan bit 0. Nah, ini contoh kalau misalnya panjang pesan 32.000 bit, ditambah dengan bit-bit pengganjal sebanyak 192 bit, hasilnya 32.192, jika dibagi dengan 512, bersisa 448. Tahap kedua, ini juga masih praproses. Setelah ditambah padding bit, kemudian ditambah lagi dengan bit-bit yang menyatakan panjang pesan. Bit-bit yang menyatakan panjang pesan ini adalah 64 bit. Jadi kalau misalnya pesan panjang 32.000 bit, diubah angka 32.000 ini ke biner, lalu kalau masih kurang dari 64 bit, ditambahkan 0 di depannya. Seperti kalian lihat pada diagram ini. Setelah ditambah 64 bit, maka panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. Selanjutnya, internal state-nya berupa variable buffer atau penyangga MD ini. Nah, berbeda dengan MD5, di dalam SHA terdapat 5 variable buffer, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang masing-masing panjangnya 32 bit. Nah, karena ada 5 berarti 5 kali 32 yaitu 160 bit. Sebelum dilakukan perhitungan message digest untuk setiap blok, setiap variabel penyangga ini diinisialisasi nilainya dengan nilai-nilai dalam heksadesimal. Ya, panjangnya adalah 8 karakter, ya, berarti 8 kali 4 32 bit.
Ini adalah inti dari algoritma SAA, yaitu pengolahan blok-blok pesan yang berukuran 512 bit tadi. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa pesan setelah ditambahkan bit-bit pengganjal dan bit-bit penyampaian pesan dipecah-pecah menjadi blok berukuran 512 bit. Nah, setiap blok diproses oleh sebuah proses namanya HSHA. Yang ada seperti ini. HSHA menerima input yaitu blok yang panjangnya 512 bit dan internal state yaitu variabel penyangga ini yaitu A, B, C, D, E yang saya sebut dengan MD. Berbeda dengan MD5, SA ini memiliki 80 buah putaran. Ya, kalau MD5 memiliki 4 putaran. Setiap putaran menggunakan bilangan penambah KT, yaitu pada untuk putaran 0 sampai 19, KT-nya adalah ini. Untuk putaran 20 sampai 39, KT-nya ini. 40 sampai 59, KT-nya ini. Dan 60 sampai 79, KT-nya ini. KT ini dipakai di dalam fungsi F. Ya, fungsinya hanya satu. Ini. Jadi fungsi F ini menerima 3 parameter, yaitu nilai buffer penyangga ABCDE, kemudian blok pesan YK, dan KT ini. Ya, 0 sampai 79. Selanjutnya, setelah 80 putaran, lalu dijumlahkan dengan nilai internal state MD ini, menghasilkan internal state yang baru atau variabel penyangga yang baru, yaitu MD Q plus 1. Nah, mari kita lihat apa yang terdapat di dalam operasi dasar pada setiap putaran. Jadi kan tadi ada 80 putaran. Operasi dasar pada setiap putaran dapat digambarkan dalam diagram ini. A, B, C, D, E dengan indeks I-1 ini adalah nilai variabel penyangga dari putaran sebelumnya. Kemudian A, I, B, I, C, I, D, I, dan E, I adalah nilai di dalam variabel buffer yang dihasilkan. Nah, dilihat dari sini, nilai BI langsung diperoleh dari AI-1. Kemudian EI langsung diperoleh dari DI-1. DI diperoleh dari CI-1. Sedangkan CI diperoleh dengan melakukan pergeseran nilai variabel BI-1 ini ke kiri sejauh 30 bit. Circular left shift sejauh 30 bit. Sedangkan EI, apa lagi ya? Nah ya, AI itu diperoleh dari penjumlahan EI-1 dengan nilai dari FT ini. Nah, fungsi F-nya ini berbeda-beda untuk sekelompok putaran. Untuk putaran 0 sampai 19, ini fungsi F-nya, operasi logika. Untuk putaran 20 sampai 39, 40 sampai 59, dan 60 sampai 79. Nah, ini jumlahkan, lalu ditambahkan dengan pergeseran ke kiri sejauh 5 bit secara sirkular dari nilai AI-1 ini, lalu ditambahkan dengan WT. Apa itu WT? Nah, WT yaitu nilainya dari W1 sampai 16, itu diambil dari 16 word pada blok yang sedang diproses. Satu word itu 32 bit. 16 kali 32 adalah 512. Sedangkan kita punya putaran ada sebanyak 80. Maka untuk putaran-putaran yang lain, nilai W-nya diperoleh dari WT sama dengan WT kurang 16, DXOR dengan WT min 14, DXOR dengan WT min 8, XOR WT min 3. Kemudian ditambahkan dengan KT tadi. Ya. Hasilnya adalah nilai variabel A yang baru. Ini adalah contoh message digest yang dihasilkan dari SA1. Ya. Jadi ini adalah string hello message digest-nya. Ini sebanyak 40 karakter heksadesimal ya, 40 kali 4 160 bit ya. Ini untuk string halo apa kabar teman. Nah, ini
Kemudian SH1 untuk yang the quick brown fox jumps over the lazy dog. Sebagaimana dengan MD5, SH1 juga sudah ditemukan kolisinya. Pada tahun 2005, Richman dan Oswald mempublikasikan serangan pada versi SH1 yang direduksi, artinya hanya untuk 53 putaran saja, dan menemukan kolisi dengan kompleksitas sekitar 2/80 operasi. Lalu pada bulan Februari 2005, tiga orang ilmuwan yaitu Shen Wang, Yikun Lisa, Yin dan Hongbo mempublikasikan serangan yang dapat menemukan kolisi pada versi penuh SH1 yang membutuhkan sekitar 2/69 operasi. Jadi versi penuhnya artinya versi untuk 80 putaran. Ini dapat dibaca di dalam tulisan yang ditulis oleh Bruce Schneier di sini dalam blognya. Nah, ini ada mahasiswa alumni saya, alumni Informatika ITB angkatan 99, namanya Rizky Wicaksono. Dia adalah seorang hacker ya. Dia menulis cara membentuk dua buah file berbeda yang memiliki nilai hash SH1 yang sama. Silakan kalian baca ini di dalam blognya yang ada di Pranala ini. Dalam tulisan ini dia mendemonstrasikan cara membentuk dua buah file PHP dan dua buah file JavaScript yang berbeda namun memiliki nilai hash yang sama. Ya. Jadi SH1 ini sudah ditemukan kolisinya. Di sini ada tulisan dari seorang ilmuwan yang berhasil membuat dua buah file PDF yang berbeda, ya, namun memiliki nilai hash yang sama. Ya, ini adalah screenshot dari file PDF-nya. Nah, ini nilai hashnya sama. Nah, di dalam blog Ricky Wicaksono ini, dia menulis cara membentuk dua file PHP dan dua file JavaScript berbeda yang memiliki nilai hash yang sama. Sangat menarik ya, silakan kalian baca di situ. Baik, demikian video kuliah kita tentang algoritma SH1. Semoga kalian paham. Jika belum paham, bisa ulangi lagi video ini ya, bisa kalian putar lagi. Dan bisa membaca slide-nya di dalam website saya. Selamat belajar.